Alhamdulillahilladzi farada siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sa'imin yang dirahmati Allah, sidang Jumat Masjid Al-Muslimun yang berbahagia, bersyukurlah kita pada saat ini telah diberikan Allah kenikmatan yang luar biasa karena kita bertemu di bulan Ramadan yang penuh rahmat, barakah, dan maghfirah. Semogalah kita sabaratan termasuk orang-orang yang takwa, karena insya Allah kalau kita takwa dijamin oleh Allah untuk mendapatkan surganya. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin taril Quran wa hafidhil lisan wa mur'imil di'an wa saimi fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Abbas. Artinya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan atau mulutnya. Yang ketiga, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, termasuk orang yang puasa atau orang yang tidak mampu belanja, fakir miskin. Keempat, orang yang melaksanakan puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan seperti sekarang. Demikian hadis Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Abbas. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agar kita termasuk golongan seperti yang tersebut dalam hadis itu, marilah kita mencoba mencermati dengan seksama
agar mengamalkan 4 hal yang membuat kita menjadi umat yang pantas dirindukan oleh surga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Insyaallah. Pertama, Ahlul Quran, yaitu golongan atau umat Islam yang selalu secara rutin membiasakan tilawah, artinya membaca Al-Quran tentu di setiap ada kesempatan. Kalau mau tidur yang tidak usah baca Quran, sebelum tidur untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dengan niat. Nah, harus ada niat yang ikhlas, berharap agar kita mendapatkan ridha Allah, mengimani Al-Quran. Karena kan salah satu rukun iman itu percaya kepada kitab-kitabnya, yaitu sebagai wahyu Allah yang menjadi petunjuk bagi kita baik saat di dunia dan untuk keselamatan kita di negeri akhirat. Karenanya di dalam satu hadis itu kan berbunyi demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairu wa yuksiru syarrahu wa yudhiqu ala ahlihi. Jemaah sekalian, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Sesungguhnya di dalam rumah yang ada orang membaca Al-Quran, maka rumah itu akan banyak mendapatkan rahmat. Dan juga yaqilu khairu, dan sedikit bagi orang yang tidak membaca Al-Quran di rumah itu sedikit mendapatkan ketentraman. Maka kita hidupnya perlu tentramnya, senang dan sebagainya. Wa yuksiru syarrahu, dan akan banyak sekali kejahatan, kesusahan. Wa yudhiqu ala ahlihi, dan penghuninya akan selalu merasa sempit dan susah. Nah, tentu tidak diinginkan. Karena iqra'ul Quran, bacalah ilmu Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an ila ashabi. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat itu pertolongan. Nah, jadi kalau amal kita sedikit, yang lainnya insya Allah. Dan kita rajin membaca Al-Quran. Ya paling tidak di rumah itu anak cucu kita lah yang rajin baca Al-Quran selain kita ya. Maka kita akan dapat syafaat bagi pembacanya nanti, terutama di hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ini di dalam hadis lain katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran dan juga dia mengajarkannya. Jadi kalau kita bisa ya sedikit-sedikit pelajari cucu anak Al-Quran. Kalau tidak dimasukkan KTTA, Taman Pendidikan Al-Quran, memang sangat penting. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan
jangan ngebut. Ya sabar-sabar ya membacanya kok. Latihan pakai gitu, jangan ngebut membaca apalagi salat tarawih. Yang kedua, hifdzul lisan. Nah, orang yang ditunggu-tunggu di surga itu bisa menjaga lidah. Jemaah sekalian, pernah diceritakan ada di dalam buku itu anekdot Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini yang termuat di dalam Al-Quran itu surah Luqman kan? Beliau disuruh oleh tuannya, wahai Luqmanul Hakim, apa tuan? Kamu hari ini disuruh pergi ke pasar. Lalu apa tugas? Ujar tuannya, kamu beri hari ini bermacam-macam lidah untuk kita masak yang enak. Jadi mungkin ada lidah sapi, lidah unta, kambing dan lain-lain. Tapi pada intinya, pada mulanya Luqman itu disuruh nukar lidah, disuruh nukar daging yang paling baik. Tetapi Luqmanul Hakim ini rupanya memahaminya lain. Lalu dia membeli lidah itu tadi, datang ke rumah. Setelah datang, lalu dimasak lidah-lidah itu, lalu disajikan kepada tuannya. Setelah disajikan, tuan yang mengaduk-ngaduk mungkin di mangkok atau di piring, ini daging apa ini? Disuruh beli daging yang baik. Tapi apa jawab Luqmanul Hakim? Bapak kan suruh membeli daging yang terbaik. Menurut saya daging yang terbaik itu ada di lidah. Kenapa? Karena lidah itu bisa mengatakan yang baik. Baik itu ya dari lidah kita. Namun demikian kata Luqmanul Hakim, kadang-kadang lidah ini juga bisa berbuat sesuatu mengatakan yang tidak menyebabkan orang itu sakit hati. Lidah. Nah, jadi di dalam ini hifdzul lisan kita disuruh menjaga lidah. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Seorang muslim ialah yang apabila dia dapat menjaga lidahnya, jangan sampai lidah itu menyakiti hati orang lain. Wayadihi, dan juga hadis itu disambung juga selain menjaga lisan juga menjaga tangan kita. Jemaah sekalian, itu hifdzul lisan yang orang calon masuk surga itu. Yang ketiga, mu'idul di'an, yaitu orang yang suka memberi makan ya kepada orang yang lapar. Ya, pertama orang-orang puasa. Oleh karena itu kita bersyukur di masjid-masjid kita pada dasarnya bukan hanya puasa Ramadan, bahkan puasa sunat Senin Kamis dia juga disediakan makanan seadanya. Tapi yang banyak bubur Pak. Itu kalau Senin Kamis tuh mana juga. Nah, di sini mungkin Ami Abdullah dan lain-lain, apalagi di Al-Jihad itu bubur disediakan, bahkan sahur. Kalau dia nak sahur bisa di Al-Jihad sahur, apakah Ramadan ini atau puasa sunnah.
Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang tidak peduli adalah menahun lawan anak-anak yatim, serta tidak menyuruh orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Mungkin yang kalau lewat khususnya di kami ya Jumat itu mulai pagi tuh sampai sore kalian malam dudukan kai ini. Nah mungkin anak-anak juga yang anak ada yang naik sepeda bawa nasi bungkus, ada yang naik sepeda motor, nah dikasih. Ada juga yang pakai mobil, bagi-bagi. Pakai mobil, membagi makanan dan lain sebagainya. Nah itu tadi, yaitu mu'imul-jian, yaitu orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Karena kalau kita beri makan orang yang puasa itu, kita juga dapat pahalanya dan tidak menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Yang terakhir yaitu wasyami di syahril Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya semata-mata karena panggilan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Mudah kita seberatakan termasuk orang-orang yang diampuni Allah segala dosa-dosa kita, dan kita seperti tadi yang dijelaskan oleh hadis ini, kita itu termasuk orang yang diridhokan oleh surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfuran wa suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha
فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة